Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas PKN. Mari kita awali dengan semangat belajar bersama. Hari ini kita akan belajar norma. Apa itu norma? Norma itu adalah aturan yang membantu kita berperilaku dengan baik. Tanpa adanya norma, masyarakat bisa menjadi kacau dan banyak terjadi pertengkaran, dan kita bisa menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan orang lain. Dengan adanya norma, kehidupan menjadi lebih tertib, rukun, dan adil bagi semua orang. Contoh sederhananya, kita harus mengikuti peraturan lalu lintas, seperti pada contoh gambar berikut. Ketika ingin menyeberang jalan harus menunggu lampu lalu lintas. Berwarna apa? Contoh video sederhana tersebut termasuk dari norma yang telah kita lakukan sehari-hari ya teman-teman. Peran norma. Norma memiliki peran dalam menjaga keseimbangan sosial. Yang pertama, mengatur tingkah laku. Agar tingkah laku kita tidak merugikan orang lain, maka di sini ada batas jelas mana yang boleh dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Yang kedua, mencapai tujuan bersama. Karena aturan ini berlaku untuk semua orang, jadi interaksi sosial bisa berjalan lebih rapi. Yang ketiga, menciptakan ketertiban dan keadilan. Misalnya tentang keamanan, kerukunan, dan kesejahteraan siapapun di lingkungan masyarakat. Yang keempat, memberikan sanksi. Sanksi ini bisa berupa teguran, dijauhi, atau bahkan hukuman yang bersifat formal, tergantung jenis normanya. Jadi, tanpa peran-peran ini, masyarakat akan sulit untuk berjalan dengan tertib. Ada 4 jenis norma utama. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesopanan. Dan yang keempat, norma hukum. Mari kita simak bersama-sama apa aja itu sih norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Norma agama merupakan pedoman moral dan spiritual. Norma agama bersumber dari ajaran Tuhan, menjadi pedoman hidup mutlak yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama. Fungsi utamanya adalah sebagai pengendali moral yang menjaga perilaku manusia pada jalur kebaikan, menumbuhkan kesadaran internal untuk tidak berbuat keburukan dan membentuk karakter berakhlak mulia. Berikut termasuk contoh dari norma agama ya. Norma kesusilaan dari suara hati nurani. Norma kesusilaan berasal dari hati nurani manusia, mengajarkan perbedaan antara yang baik dan yang buruk, bersifat universal. Norma ini mengarahkan manusia untuk bertindak sesuai nilai kebaikan yang diakui umum, menjaga martabat dan menumbuhkan kepekaan moral. Jadi kalau kita melanggar norma kesusilaan, biasanya sanksinya berupa rasa malu ya, atau penyesalan dalam diri sendiri. Contohnya, jangan mencuri dan harus menghormati sesama. Norma kesopanan, etika dalam pergaulan.
Norma kesopanan adalah aturan perilaku yang bersumber dari kebiasaan dan adat istiadat masyarakat ya. Norma ini menjaga etika kita dan tata krama dalam pergaulan sosial, memastikan interaksi berjalan harmonis dan saling menghargai. Sanksi pelanggarannya bersifat sosial, seperti teguran atau pengucilan. Contohnya, berbicaralah yang sopan dan meminta izin saat masuk rumah orang lain. Contoh lain, tidak meludah sembarangan dan menghormati orang yang lebih tua. Norma kesopanan juga bisa berubah-ubah tergantung daerah dan situasi. Norma yang terakhir yaitu norma hukum, keamanan dan keadilan nasional. Norma hukum adalah peraturan yang dibuat oleh badan resmi negara, bersifat memaksa dan memiliki sanksi tegas. Fungsinya adalah memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan dan menjaga ketertiban dalam masyarakat dan negara. Norma ini melindungi hak individu sekaligus membatasi kebebasan agar tidak merugikan orang lain. Contohnya, seperti harus memakai helm dan berhenti saat lampu merah di situasi aturan lalu lintas. Ada juga peraturan tentang batas usia menikah, undang-undang perlindungan anak, aturan pembayaran pajak, larangan mencuri yang bisa dihukum penjara, dan juga peraturan sekolah seperti larangan membawa barang terlarang. Fungsi norma. Norma pastinya memiliki fungsi dalam kenegaraan. Di antaranya menjadi pedoman perilaku bagi warga negara maupun aparat pemerintah. Yang kedua, menjadi alat pengendali sosial dan politik supaya kekuasaan tidak disalahgunakan. Yang ketiga, menjadi dasar terbentuknya hukum. Yang keempat, menjamin kepastian hukum sehingga warga merasa aman dan terlindungi. Yang terakhir yaitu membantu mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam negara.